Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kita masuk ke dalam tema yang baru berkaitan dengan bukan saja Paskah tetapi sampai kepada kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita akan memulainya dengan melihat sisi keilahian Kristus berhadapan dengan berbagai macam penafsiran terhadap Kristus yang sampai hari ini masih berkembang di antara orang-orang Kristen. Dan aliran-aliran yang tidak sesuai dengan Alkitab berkaitan dengan konsep mengenai Yesus Kristus. Hari ini kita akan bahas secara singkat saja sebagai satu pengetahuan bagi kita bahwa ketika kita berbicara mengenai Kristus adalah Tuhan, kita berhadapan dengan begitu banyaknya penafsiran-penafsiran yang menyangkali ketuhanan Kristus. Mari kita berdoa sebelumnya untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan di sore hari ini berterima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar kembali mengenai Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya yang kami sembah dan tidak ada lagi yang lain yang menyaingi Kristus. Dan kami bersyukur bahwa kami belajar menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan dan memuji Tuhan dengan dasar fondasi Alkitab yang kokoh. Kami berdoa bahwa pada hari ini lagi Tuhan meneguhkan dan menguatkan iman kami, memberikan kepada kami pencerahan akan firman-Mu, sehingga apa yang kami mengerti hari ini boleh kami implementasikan di dalam kehidupan kami menyembah Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu ini ke depan, ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca beberapa teks Alkitab. Yang pertama dari Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-64, kita baca sama-sama ayat ini. Matius 26 ayat yang ke-64. Kemudian bagian yang kedua adalah Roma 8 ayat yang ke-34. Bagian kedua yang akan kita baca adalah Roma 8 ayat yang ke-34. Dan bagian yang ketiga yang akan kita baca adalah Ibrani 1 ayat 3 dan 8 ayat 1. Jadi ada 3 teks yang kita baca. Pertama Matius 26 ayat 64, Roma 8 ayat 34, dan yang ketiga adalah Ibrani 1 ayat 3 dan 8 ayat 1. Kita baca lebih dahulu Matius 26 ayat 64 bersama-sama. 2, ya. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Roma 8 ayat yang ke-34 kita baca juga bersama-sama. Roma 8 ayat yang ke-34 kita baca sama-sama. 2, ya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Lalu Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga dan 8 ayat yang pertama. Ibrani 1 ayat 3 kita baca sama-sama. 2, ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. 8 ayat 1. Ibrani 8 ayat 1. Sekali lagi kita baca sama-sama. 2, ya. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya melihat ada beberapa kalimat yang diulang-ulang di dalam teks ini, yaitu duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Kita sepertinya meloncati ya proses daripada Paskah itu langsung kepada kenaikan Yesus dan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Namun bukan itu poinnya. Maksud saya ketika kita membaca metafora duduk di sebelah kanan Allah. Ini metafora. Jadi bukan kita mengerti secara literal. Kalau namanya metafora berarti itu penggambaran. Jadi tidak dimengerti secara literal. Nah, maksud daripada pernyataan atau metafora duduk di sebelah kanan Allah itu berarti Yesus adalah Tuhan. Bukan saja Bapa
yang berhak atas tahta kerajaan Allah. Tetapi Yesus Kristus juga adalah anak Allah, pribadi kedua Allah Tritunggal yang berhak atas tahta kerajaan Allah. Sehingga metafora duduk di sebelah kanan Allah sekali lagi menggambarkan bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Nah, saya kira ini adalah satu statement yang saudara dan saya sudah mengerti, sudah yakini. Namun ada beberapa dari pemikiran atau penafsiran yang seringkali berusaha untuk menyangkali ketuhanan Yesus dan menekankan kemanusiaan Yesus, atau sebaliknya. Menekankan kemanusiaan Yesus dan kemudian menekankan ketuhanan Yesus dan kemudian menyangkali kemanusiaannya Yesus. Nah, mari kita coba lihat ya bagaimana beberapa ajaran yang berkembang pada masa kini yang berusaha mendefinisikan Tuhan berdasarkan selera kita. Jadi kalau pertanyaan Yesus seringkali kepada kita yang kalau kita familiar itu adalah menurut kamu siapakah aku? Tapi dengan penafsiran-penafsiran ini mereka membalikkannya kalimat itu. Bukan menurut kamu siapakah aku, tetapi menurut kamu aku harus menjadi apa? Jadi itu menekankan kepada selera kita. Kita yang mendefinisikan siapa Tuhan kita. Nah, ini kita lihat di dalam slide. Silakan ditampilkan. Yang pertama, ini adalah satu penafsiran yang dilatar belakangi oleh para aktivis hak-hak binatang. Jadi kita tahu bahwa di barat itu kan bukan cuma hak asasi manusia yang dipertahankan, tetapi hak-hak binatang juga dipertahankan. Itu ada satu istilah yang namanya vegetarianisme dan veganisme. Ya, ini saya perkenalkan, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya atau baru pertama kali mendengarnya. Yang namanya vegetarianisme itu sudah muncul, sudah cukup lama sekali. Ya, dan seringkali pertama kali kemunculannya kalau di dalam sejarah itu sudah sangat lama, dari abad ke-6 sebelum Masehi di Yunani kuno malah. Ya, kalau kita lihat konsep vegetarianisme. Tapi kalau kita mau lihat di dalam perkembangannya sampai dengan masa modern, maka kita lihat vegetarianisme ini muncul kira-kira sekitar tahun 1847 dan kemudian veganisme itu muncul kira-kira tahun 1944. Sebenarnya apa poinnya mereka? Saya tampilkan ini dua tulisan. Tulisan yang warna backgroundnya biru itu ada bukunya di Amazon, Bapak Ibu. Ya. Ini buku yang cukup mempengaruhi karena ditulis oleh seorang Kristen. Seorang Kristen yang mau menekankan bahwa Yesus itu vegetarian. Tetapi bukan bicara soal vegetariannya. Penekanan di balik itu adalah mereka mencoba merekonstruksi Kristus berdasarkan selera mereka. Jadi mereka tidak menyatakan Kristus sebagaimana Kristus adanya yang dinyatakan di dalam Alkitab. Tetapi justru mereka mengatakan Yesus itu vegetarian untuk apa? Untuk membela hak asasi kebinatangan. Jadi supaya kita manusia itu punya empati kepada binatang, jangan bunuh binatang sembarangan dan seterusnya. Semacam ada perlindungan kepada hak asasi binatang. Jadi saudara bisa bayangkan ya, mereka pelintir itu doktrin kristologi dengan argumentasi perlindungan, empati, belas kasih kepada binatang. Nah, ini adalah sesuatu yang saudara dan saya lihat bahwa kok bisa ya orang-orang zaman sekarang bisa memandang Kristus itu dengan cara yang demikian. Itu sebabnya kenapa tema kita adalah menempatkan Kristus di tahtanya. Kristus harus dilihat sebagaimana dia menyatakan diri di tahta kerajaannya sesuai dengan Alkitab mengatakannya. Karena sekali lagi penafsiran demikian seringkali membawa kita terjebak ke dalam hal-hal yang tidak baik, ya, yang menentang kristologi yang sejati. Lalu yang kedua, kalau kita perhatikan slide nomor 2, ini namanya gerakan New Age Movement. Ya, saya angkat gambar tentang Kristus yang mengajar di sana. Gerakan New Age Movement yang menggabungkan spiritualitas timur dan barat. Lalu munculnya kira-kira pertengahan abad ke-20. Nah, di dalam pengajarannya itu mereka bilang begini, Yesus itu bukan Allah sebenarnya. Yesus itu manusia saja. Ya, Yesus itu hanya manusia saja. Mereka menganggap Yesus sebagai manusia yang menyadari potensi ilahi di dalam dirinya sendiri. Dan itu bisa dicapai oleh semua orang. Makanya
manusia itu dianggap sebagai miniatur ilahi. Karena kita itu hanya perlu ditolong untuk menyadari bahwa kita memiliki sifat ilahi pada diri kita. Ada semacam potensi ilahi dalam diri setiap orang. Dan siapa teladannya? Siapa contohnya? Manusia Yesus. Jadi mereka buang ketuhanannya. Ya, mereka cuma tekankan kemanusiaannya Yesus. Tetapi manusia Yesus punya semacam kesadaran atau potensi ilahi pada dirinya. Dan ini juga ada pada diri semua manusia. Sehingga New Age Movement itu mengatakan bahwa Yesus bukanlah jalan keselamatan yang tunggal. Bukan. Walaupun kita percaya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Kalau Bapak Ibu berhadapan dengan New Age Movement, orang-orang yang percaya dengan ajaran ini, saudara akan berjumpa, oh Yesus itu bukan juru selamat tunggal. Itu hanya adalah salah satu daripada juru selamat. Karena banyak orang menyodorkan juru selamatnya masing-masing. Begitu. Ini konsep pikir daripada New Age Movement. Next slide. Ada lagi satu gambar yang saya tampilkan, tapi ini kayaknya hilang ya gambarnya satu ya. Waktu pengirimannya. Oke. Bapak Ibu lihat saja itu ada judulnya The Jesus Seminar. Ya, ini satu hal yang berkembang pesat ya. Sekitar tahun 1985. Tahun 1985 gerakan Jesus Seminar ini muncul diprakarsai oleh Robert Funk, seorang sarjana perjanjian baru. Jadi Jesus Seminar ini terdiri dari sekelompok ilmuwan liberal yang radikal. Jadi ingat ya, Jesus Seminar lahir daripada latar belakang liberalisme yang radikal. Siapa tokoh pencetusnya? Yaitu Robert Funk ya. Jadi kalau di dalam penekanannya adalah mereka melihat Yesus itu hanya sebagai Yesus yang historis saja. Jadi bukan Yesus yang memiliki natur ilahi, tidak. Yesus sejarah istilahnya. Yesus sejarah. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya melihat hal ini, apakah mereka menyangkali bahwa Yesus pernah lahir di dalam dunia? Tidak. Apakah Yesus menderita di atas kayu salib? Mereka sangkali tidak. Mereka terima. Tetapi mereka berbicara ini dari sudut pandang sejarah. Sejarah saja. Jadi mereka tidak kemudian mengakui bahwa Yesus itu nanti bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Dia bilang ini sesuatu yang omong kosong. Begitu. Jadi mereka menilai daripada sudut pandang sejarah, mereka bisa cerita kronologi kelahiran Yesus sampai dengan kematian Tuhan Yesus dengan presisi. Mereka bisa cerita. Tetapi sekali lagi yang mereka tekankan bukan kepada keilahian Yesus, tetapi sekali lagi kepada kemanusiaannya Yesus secara historis. Dan bahkan mereka bisa membuktikan bahwa Yesus ini klaimnya tentang Mesias sebagai politik itu lebih dapat diterima. Begitu. Nah jadi ini adalah hal-hal yang kalau kita lihat kesannya berbeda sekali ya dengan apa yang kita mengerti. Sekali lagi, kalimat menempatkan Yesus di tahtanya adalah upaya kita untuk kembali melihat kristologi dengan tepat dan benar. Dan bagaimana kita meresponi kristologi dengan tepat dan benar. Terakhir, slide terakhir. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah nonton film ini. Sangat terkenal bukan? Da Vinci Code. Ya. Karangan daripada Dan Brown yang diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2003. Ini cukup terkenal ya. Kenapa? Karena mereka bilang sekali lagi Yesus itu hanya manusia biasa saja. Bahkan dia menikah dengan Maria Magdalena dan memiliki keturunan. Ini kan kalimat yang keluar dari Da Vinci Code. Ingat ini adalah novel fiksi yang difilmkan. Tetapi novel fiksi yang difilmkan ini keluar daripada presaposisi bahwa Yesus manusia biasa. Yesus manusia biasa. Ini presaposisi yang kita perlu lihat. Bukan soal film atau novelnya yang fiksi. Tapi cerita fiksi berakar pada cara berpikir yang seperti apa. Begitu. Nah bahkan mereka bilang bahwa pernikahan Maria Magdalena ini dengan Tuhan Yesus itu seolah-olah disembunyikan, ditutupi oleh gereja Katolik. Maka ada namanya teori konspirasi. Kalau Bapak Ibu nonton filmnya kelihatan lebih seru ya daripada baca novel. Kalau baca novel cepat ngantuk. Tapi kalau nonton filmnya mungkin Bapak Ibu lebih seru. Tapi waktu saya nonton ini Bapak Ibu, betul-betul teori konspirasinya itu
membuat kita juga deg-degan begitu. Karena pencarian untuk pembuktian bahwa sebenarnya itu fakta yang benar. Padahal itu bukan suatu fakta yang benar. Jadi semacam tuduhan kepada gereja. Menutupi suatu fakta yang sebenarnya bukan fakta. Begitu. Jadi ini adalah satu gambaran yang saya sengaja angkat dari kehidupan penafsiran Kristen yang ada di sekeliling kita. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, pernah juga terlibat dalam diskusi-diskusi teologis yang demikian. Tapi ingat bahwa posisi mereka adalah menekankan bahwa Yesus hanya manusia biasa. Yesus bukanlah Allah. Nah, sekali lagi kita sebagai orang Kristen kita sangat percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang berinkarnasi ke dalam dunia. Namun saya mau ajak kita melihat bagaimana kehormatan, pujian yang kita persembahkan kepada Kristus adalah hal yang merupakan respons utama kita kepada Sang Kristus yang kita kenal dan yang kita akui sebagai pribadi anak Allah yang berinkarnasi ke dalam dunia. Maka mari kita mulai dengan bukti-bukti di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang pertama kita aminkan dulu, ada satu poin yang tadi saya sudah angkat dari penafsiran-penafsiran yang salah tadi mengenai natur manusia Yesus. Kita tahu mengenai dwi natur Yesus ya. Yaitu sebagai Allah dan manusia. Kita tahu ini. Nah, di dalam penyataan diri ketika dia berinkarnasi ke dalam dunia, Bapak Ibu dan saya berjumpa di sana bahwa memang Kristus menunjukkan dia benar-benar manusia sejati, di mana dalam inkarnasi Yesus memiliki tubuh dan jiwa sebagai manusia. Kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan tubuh dan jiwa, ini disebut sebagai natur konstitusional atau natur esensial yang dimiliki oleh manusia yang menyebabkan manusia sebagai manusia. Begitu. Kalau kita tidak punya natur ini, maka kita bukan manusia. Kita binatang atau malaikat. Begitu kira-kira. Maka istilah natur adalah sifat esensial atau sifat konstitusional yang harus dimiliki oleh manusia yang menyebabkan manusia sebagai manusia. Maka ketika Yesus berinkarnasi ke dalam dunia, Yesus tidak mengadopsi pribadi. Tetapi Yesus mengadopsi apa? Natur. Perhatikan ya. Yesus tidak mengadopsi pribadi. Bukan pribadi yang diadopsi. Maka kita gak bisa sebut Yesus itu pribadi manusia. Begitu. Tapi dia adalah pribadi logos. Pribadi Allah yang mengambil natur manusia. Dikenakan kepada dirinya. Jadi ingat natur ini apa? Sifat. Sifat esensial. Atau konstitusional begitu. Jadi kalau cuma sifatnya bukan pribadi. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, ketika Yesus Kristus itu ya sebagai manusia memiliki tubuh dan jiwa, di dalam jiwa ini kan ada beragam kapasitas tentunya, tetapi salah satunya itu yang kita bisa definisikan di sini ya. Ini tentu banyak lagi, saudara bisa tambahkan dan lain-lain di sini ya bisa kita bicarakan. Pikiran, perasaan, kehendak, sehingga semua totalitas daripada manusia ada pada diri Yesus Kristus. Nah, seorang penulis Kristen dia berkata begini, sebagai manusia Yesus benar-benar manusia sejati sehingga dia bertumbuh besar seperti manusia. Dia dikandung 9 bulan, dia dilahirkan, dia menyusu pada Maria, dan kemudian dia membutuhkan perlindungan, pemeliharaan, tanggung jawab daripada orang tuanya terhadap dirinya. Sehingga dia bertumbuh besar sama seperti manusia bertumbuh besar. Dia bertumbuh di desa yang kalau mau dibilang desa yang terpencil, dari keluarga tukang kayu. Ini nanti pada minggu yang akan datang kita akan sama-sama pelajari. Dia hidup dalam masa pergolakan politik. Pergolakan politik.
yang begitu amat luar biasa melanda rakyat Yahudi pada waktu itu. Dan dia ada di dalam konteks-konteks hidup masyarakat yang begitu amat menyedihkan. Bagaimana dia lihat dia punya rakyat dibunuh mati oleh penjajah. Itu dia lihat semua. Begitu. Nah, bahkan Yesus Kristus itu mengalami segala macam gejolak emosi manusia. Mulai dari sukacita yang meluap-luap sampai kepada kesedihan yang amat dalam. Sehingga di dalam konteks ini kita bisa katakan bahwa Yesus memang manusia sejati karena dengan natur manusianya dia dimungkinkan untuk menderita. Dia dimungkinkan untuk berduka. Dia dimungkinkan untuk mengalami kematian. Banyak aspek yang lain nanti kita bisa bicara di sini. Tetapi saudara, dan saya lihat bahwa dia juga orang yang capek, lelah, tidur, bangun. Dia juga berkeringat, ya. Dia letih, dia pernah marah, dia punya teman, dia punya musuh, dia lapar, dia haus. Dia berdarah, dia berdaging. Begitu ya. Ini sesuatu yang penting sekali, berdarah dan berdaging. Berdarah, berdaging, bertulang. Ini adalah gambaran-gambaran yang dikatakan oleh Alkitab yang memberikan penekanan kepada kita bahwa memang Yesus adalah manusia sejati, tetapi juga di saat yang sama Alkitab mau bilang bahwa Yesus itu bukan manusia yang terlalu luar biasa. Karena ternyata dia sama dengan kita. Dia mengalami apa yang sama seperti kita. Dia bukan begitu luar biasanya, dia nggak punya pasukan. Dia tidak datang dengan membawa pasukan, dia benar-benar orang yang tidak punya jabatan politik. Ya, dia juga bukan penulis buku, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya warisan yang ditinggalkan, harta benda tidak ada, saudara. Dia bahkan melakukan pelayanan itu cuma beratus-ratus mil dari jaraknya dari rumahnya itu cuma beberapa ratus mil. Begitu. Sehingga dia tidak pergi misalnya ke Eropa sana untuk melayani. Dia tidak pergi ke Kaisaran Romawi untuk melayani. Jadi kalau mau dibilang dia memang orang biasa. Bahkan kalau kita lihat juga di dalam jabatan struktural bait suci, Yesus itu nggak ada jabatan strukturalnya. Hari itu yang imam besar adalah Kayafas dan mertuanya Hanas. Yesus di mana posisinya, saudara? Gak ada. Benar-benar dilihat sebagai manusia yang biasa saja. Sangat biasa. Tetapi anehnya, yang biasa ini, miliaran orang di dalam milenium yang terakhir, ya sejak daripada abad Masehi dimulai, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Nah ini saudara dan saya lihat mengenai natur ilahi Yesus. Kenapa Yesus itu dipercayai sebagai bernatur ilahi? Pembuktian kita bisa lihat secara PL dan juga PB. Bapak Ibu dan saya melihat bahwa di dalam perjanjian lama itu ada peraturan yang ketat sekali terkait dengan monoteisme. Di dalam konteks Yudaisme, kalau Bapak Ibu baca dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai 3. Lalu Bapak Ibu juga baca dalam Ulangan 5 ayat 6 sampai 7. Ya, Ulangan 5 ayat 6 sampai 7 dan Keluaran itu di situ jelas dikatakan bahwa ini adalah hukum pertama daripada Dekalog. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saya highlight kalimat ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu monoteis. Monoteistik, saudara. Sehingga di dalam konsep perjanjian lama, tidak ada Allah lain selain Allah Israel yang dipercayai. Monoteistik. Dan bayangkanlah kalau konsep ini sampai di zaman perjanjian baru apakah berubah? Berubah tidak monoteismenya? Ya? Tidak berubah Bapak Ibu ya. Ini tetap. Ini tetap. Nah, bagaimana kita bisa mensinkronkan ini dengan Yesus adalah Allah?
Sedangkan di dalam kalimat Keluaran dikatakan bahwa tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Bahkan dalam Keluaran 34 ayat 14 itu Allah bilang bahwa dia adalah Allah yang cemburu. Keluaran 34 ayat 14. Dia bilang jangan sujud menyembah kepada Allah lain karena aku adalah Tuhan yang cemburu. Yang berarti bahwa dia tidak akan berbagi kemuliaan dengan yang lain. Dia tidak akan berbagi kemuliaan, kehormatan, puji-pujian dengan yang lain. Itu tidak akan. Sama sekali tidak. Nah, maka ini adalah suatu penyembahan yang bersifat eksklusif, monoteis, dan ini adalah eksklusif. Tidak boleh ada yang lain. Kalau dengan demikian, mari sekali lagi kita lihat bagaimana dengan perkembangan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Ya, kita kan punya tema hari ini kan khusus mengenai memuji, menghormati, memuliakan Kristus. Di titik mana kita bisa katakan bahwa kaum Yahudi, khususnya Yahudi Kristen, benar-benar mengakui Yesus sebagai Allah yang sama dengan Allah yang mereka akui, yang mereka kenal secara monoteistik di dalam Perjanjian Lama. Nah, Bapak Ibu, di sini sesuatu yang sangat menarik di dalam penyelidikan daripada para ahli teolog Perjanjian Baru ya. Mereka bilang begini. Salah satu bukti yang paling konkret adalah orang-orang Yahudi abad pertama ketika Yesus itu mati, bangkit, dan naik ke surga. Mereka adalah orang-orang yang kemudian menjadi Kristen dan mereka lah yang kemudian memberikan penghormatan yang sama kepada Allah Israel dan kepada Yesus. Jadi esensi penghormatannya sama. Ini pertama kita lihat di dalam penghormatannya orang Yahudi Kristen. Abad pertama. Abad 1 Masehi. Kenapa kita perlu merujuk kepada orang Yahudi Kristen abad pertama Masehi? Karena kita tahu bahwa orang Yahudi itu sangat ketat. Urusan penyembahan, urusan memuji, menghormati Allah, memuliakan Allah itu sangat amat ketat. Mereka tidak akan kemudian menyangkali Tuhan mereka. Mereka rela dibunuh mati dan seterusnya, itu jelas. Eksklusivitas penyembahan mereka itu begitu jelas. Nah, tetapi kalau kita lihat di dalam konteks Yahudi, mereka bilang begini, Yesus Kristus itu bahkan disembah, dijadikan sebagai, bukan dijadikan, disembah, diakui sebagai pencipta, pemelihara, dan raja atas segala ciptaan. Mari kita baca di dalam kitab Lukas bagian pasal yang terakhir. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 50 sampai ayat 53, Lukas 24 pasal yang terakhir dari Injil Lukas. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Mari kita baca ayat-ayat ini secara bersama-sama. 2, ya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka sujud menyembah kepada Kristus, lalu mereka ada di bait Allah dan memuliakan Allah. Kalimat ini menggambarkan kepada kita adanya kontinuitas antara gereja Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Penyembahan, pujian, hormat, kemuliaan, ada kontinuitas antara gereja PL dan PB. Kenapa saya merujuk kepada Yahudi Kristen? Karena dalam Lukas 24 tadi yang sujud sembah semua itu, saudara, itu bukan orang lain. Itu orang Yahudi semua. Ayat 50 sampai dengan ayat 53. Gereja PL
adalah Yahudi atau Israel. Sebelum saya bicara tentang ini, nama Yahudi dari mana saudara? Kira-kira kenapa orang Israel disebut Yahudi juga? Atau kita, ya? Dari nama Yehuda. Kok bisa dari Israel menuju ke Yehuda? Secara historis bagaimana Bapak Ibu kalau baca Alkitab? Ya, jadi ada kerajaan utara dan selatan. Siapa yang dicatat kerajaannya pulang kembali ke Israel? Selatan, Yehuda. Maka sejak saat itu Israel namanya disebut sebagai Yahudi. Karena kaum yang pulang dari Babel adalah orang Israel Selatan. Kerajaan Yehuda. Maka sejak saat itu Israel seringkali disebut sebagai Yahudi. Ya jelas ya Bapak Ibu ya. Nah ini gereja PL. Sekarang mereka sembah Allah Israel. Lalu gereja PB yang diwakili oleh Yahudi Kristen yang sudah bertobat ini ya. Melakukan penyembahan yang sama kepada Allah Israel, sama persis kepada Yesus Kristus. Dengan demikian kita melihat ada kontinuitas penyembahan. Kemuliaan, penghormatan, pujian diberikan baik oleh gereja perjanjian lama dan juga gereja perjanjian baru yang cikal bakalnya adalah Yahudi Kristen ini di dalam teks kita. Mereka sujud menyembah. Maka monoteisme ini tidak berubah. Disinilah yang disebut dengan perkembangan pengenalan tentang pribadi ilahi. Apakah perjanjian lama sudah menyatakannya? Iya, tapi masih belum terlalu terang ya kan ya. Dalam perjanjian baru sudah lebih terang, bahkan jauh lebih terang. Tapi para rasul itu kan agak lambat kan ya. Sampai Tuhan Yesus ngamuk-ngamuk sama mereka kan ya. Sudah saya bilang gak percaya-percaya. Kenapa? Karena lambat mengerti. Sampai Tuhan Yesus mau naik ke surga pun mereka masih tanya. Jadi Tuhan mau bangun kerajaan kapan? Itu anak Allah marah lah. Tuhan Yesus koreksi ya kan ya. Jadi ini kelambatan di dalam memahami. Namun kalau saudara lihat di dalam konteks Lukas 24 ayat 50-53. Itu membuktikan kepada kita bahwa ada namanya progresivitas di dalam pengenalan akan Tuhan. Allah yang mereka sembah monoteistik, yes tetap. Tetapi monoteistik yang mana? Yang Tritunggal. Ya. Ini sesuatu yang kita sebut sebagai progresivitas yang ada pada diri para rasul. Untuk mereka sujud sembah, untuk mereka mengagungkan, memuliakan Allah, mereka harus terjadi perubahan paradigma dalam cara pikir mereka. Maka dalam hal ini saya juga yakin bahwa kita sebagai gereja yang hidup di zaman ini, walaupun kita sudah mengerti konsep ini, tapi bagi saya kalau hanya konseptual saja itu belum sampai kepada titik memimpin kita memuji Tuhan, menghormati Dia, sujud sembah kepada Dia. Benar-benar kita harus mengalami perubahan yang seperti para rasul ini alami perubahan itu. Yang kedua, kita lihat bukti kedua daripada Alkitab yang merujuk kepada pujian, penghormatan dan kemuliaan kepada Yesus Kristus. Kalau ini kita lihat dari gereja, kontinuitas gereja PL dan PB. Sekarang yang kedua adalah kita lihat klaim Kristus. Klaim Yesus yang menyatakan bahwa dia setara dengan Bapa dalam hal kehormatan, kemuliaan, dan puji-pujian. Dia punya hak yang sama dengan Bapa. Mari kita lihat teks-teksnya. Yohanes 5 ayat yang ke-23. Ini kita lebih banyak baca ayat sebagai pembuktian terhadap keilahian Kristus, otoritatif yang diberikan oleh Alkitab itu sendiri ya. Tidak oleh manusia tetapi oleh Alkitab yang dinyatakan oleh Kristus sendiri. Mari kita baca Yohanes 5 ayat yang ke-23. Mungkin mulai daripada Ibu Vera silakan baca Yohanes 5 ayat 23. Lalu Ibu Jul tolong baca Yohanes 5 ayat 19. Ibu Ida tolong baca Yohanes 5 ayat 21.
dan 22. Mulai dari 23 dulu. Yohanes 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ya, next. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Ya. Lalu selanjutnya 21-22. Yohanes 5:21-22. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Baik, kalau Bapak Ibu perhatikan, dalam ayat yang ke-23 tadi, Yesus bilang apa? Sama seperti. Kehormatan, kemuliaan, pujian yang diberikan kepada Yesus Kristus sama seperti yang diberikan kepada Bapa. Jadi itu berarti hak Yesus Kristus, klaim daripada Yesus Kristus bahwa Yesus harus mendapatkan penghormatan yang sama, kemuliaan yang sama, dan pujian yang sama. Dan barang siapa gagal menghormati anak sama seperti menghormati Bapa, berarti pada saat yang sama dia juga gagal menghormati Bapa. Begitu. Jadi ini sesuatu hal yang unik sekali, menggambarkan relasi yang setara antara Bapa dan anak dalam hal kehormatan, kemuliaan, dan juga pujian. Sehingga ketika Bapak, Ibu, dan saya mendekat kepada Allah, memuji Allah kita puji Bapa, kita hormat Bapa, kita muliakan Bapa, itu seharusnya hal yang sama diberikan kepada Kristus. Ketika beri kepada Kristus itu sama kepada Bapa. Jadi ingat baik-baik, kalau kita gagal hormati Kristus sama seperti Bapa, maka kita juga gagal hormati Bapa di surga. Ini adalah sesuatu yang membuat Bapak, Ibu, dan saya melihat bahwa tidak ada bagian di dalam penyembahan kita yang kemudian hanya diberikan kepada Yesus saja atau hanya diberikan kepada salah satu pribadi Tritunggal saja. Tetapi ketika kita berikan kepada salah satu pribadi, berarti kita berikan juga kepada yang lain. Otomatis begitu. Nah, ini konsep pikir yang membuat Bapak, Ibu, dan saya melihat bahwa betapa kita perlu sekali lagi menata kembali cara kita mendekati Allah kita. Cara kita memberikan penghormatan kepada Allah kita. Kadang kan ada aliran-aliran Kristen tertentu yang menempatkan Kristus itu seolah-olah paling utama daripada Roh Kudus. Kayaknya Roh Kudus ini sampingan. Atau ada yang menempatkan Bapa itu kayaknya lebih utama daripada Kristus dan juga Roh Kudus. Nah, ini salah. Dengan kalimat Yesus Kristus sama seperti itu berarti kesetaraan. Segala apa yang kita berikan kepada Kristus adalah sama diberikan kepada Bapa. Kegagalan diberikan kepada Kristus adalah kegagalan juga diberikan kepada Bapa. Lalu dalam hal kerja seperti Bapa. Ini kan berbicara mengenai karya Kristus kan ya. Segala karya. Apa saja yang dikatakan di situ Yesus sempat sebutkan ya. Mulai dari penciptaan, Yesus kalau bilang bahwa apa yang dikerjakan Bapa itu adalah pekerjaan Dia, maka penciptaan juga dikerjakan Yesus. Lalu berbicara mengenai penebusan. Kemudian konsumasi di dalam hal ini adalah penghakiman kekal. Ini Yesus semacam mendapat delegasi daripada Bapa sebagai Hakim Agung. Semua ini dikerjakan oleh Bapa di sorga. Tetapi juga di saat yang sama dikerjakan oleh Yesus Kristus. Sehingga di dalam konteks ini Bapak, Ibu, dan saya bisa mengerti bahwa kesetaraan Yesus dengan Bapa yang adalah Allah, beresensi Allah ini, di dalam hal pekerjaan-pekerjaan mereka saja sudah dijelaskan dari Alkitab. Kita tahu bahwa dari Perjanjian Lama, lembar yang pertama, kita sudah tahu bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bekerja dalam penciptaan. Yohanes pasal yang pertama mengkonfirmasikan itu, ayat yang pertama mengkonfirmasikan itu, dan lebih lagi di dalam kalimat Tuhan Yesus sendiri. Apa yang dikerjakan oleh Bapa adalah juga dikerjakan oleh Kristus. Sehingga kalau Bapak, Ibu, dan saya melihat hal ini, maka ketika
kita melihat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, ada penafsir yang mengatakan betapa kita melihat pengorbanan Sang Bapa bagi kita manusia yang berdosa. Bukan saja anak yang berkorban, tetapi Bapa pun berkorban. Pengorbanan itu bahkan sudah dimulai daripada Sang Bapa yang adalah inisiator daripada penebusan. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana cinta kasih Allah yang begitu besar, terutama di dalam penebusan kita. Sehingga penghormatan, sekali lagi kemuliaan dan juga pujian harus diberikan kepada Kristus sama seperti kepada Bapa di sorga. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dan saya juga melihat mengenai kebangkitan orang mati ya, kalau kita memperhatikan contoh yang di dalam konteks ini masalah kerja juga ya. Di dalam konteks Lazarus ya, Yesus membangkitkan orang mati dan ini bicara mengenai kebangkitan yang merujuk kepada kuasa Yesus atas kematian dan hidup. Kuasa Yesus atas kematian dan hidup ya. Jadi itu berarti sama seperti Allah Bapa, dia juga memiliki kuasa atas hidup dan kematian. Dan ini memberikan kepada engkau dan saya lagi suatu pengertian yang lebih dalam lagi, pemahaman yang lebih dalam lagi betapa hidup mati kita ada di dalam tangan Kristus. Bukan saja di dalam tangan Bapa di sorga, tetapi di dalam tangan Kristus. Dan ketika Kristus menebus kita, surat Kolose mengatakan bahwa hidup kita tersembunyi dalam Kristus. Di dalam tangan Allah. Nah kalau kita lihat kalimat daripada Kolose, itu berarti double protection. Saya pernah katakan double protection. Bahkan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita, itu berarti triple protection. Hidup mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Nah dengan cara pikir seperti ini, saya rasa kita belajar lebih lagi untuk ketika memaknai Paskah, ketika kita merenungkan karya-karya Kristus dalam kehidupan kita, seharusnya kita punya satu kesadaran. Betapa kita berhutang kepada Tuhan kita. Hidup mati kita itu bergantung total kepada Dia. Segala sesuatu itu ada dalam kedaulatan tangan Dia. Sampai kepada penghakiman kekal itu bergantung total kepada Kristus. Betapa tidak kita tidak sujud menyembah kepada Dia. Sehingga ketika Bapak Ibu menyanyikan puji-pujian dan seterusnya, harusnya Bapak Ibu dan saya itu di gereja ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, itu tidak sekedar semacam program saja begitu. Kayak ya sudah, saya harus jalankan ini sebagai jadwal pelayanan saya, atau hanya sebagai rutinitas saja ya, saya sudah biasa mengerjakan itu. Tetapi lebih memaknainya, saya sedang berhadapan dengan pribadi yang seperti apa? Dia memiliki otoritas yang seperti apa? Esensinya, naturnya, itu kan direnungkan ya Bapak Ibu ya. Direfleksikan di dalam setiap pelayanan kita. Sehingga ketika kita sekali lagi melayani Tuhan, entah sebagai MC, pianis, song leader dan seterusnya yang memimpin jemaat untuk masuk ke dalam peribadatan, Bapak Ibu harus ingat bahwa kita sedang melayani pribadi yang demikian. Sehingga kita tidak bisa main-main ketika kita melayani Tuhan. Kadang orang suka asal-asal saja melayani Tuhan ya. Doa juga kadang-kadang ya apa adanya, kayak dia nggak persiapan. Seolah-olah kayak berkata-kata kepada manusia biasa. Kalau kita dengan cara persiapan yang demikian, berarti Bapak Ibu sedang menarik turun Yesus dari tahtanya. Kasih sama rata dia sama kita. Nah ini suatu penghinaan kepada Kristus. Sehingga sekali lagi di dalam konteks ini Bapak Ibu dan saya dipanggil kembali untuk melihat kepada pribadi Kristus. Nah istilah kehormatan itu saudara di dalam bahasa Yunani itu doxa dan dalam bahasa Ibraninya itu kabot ya. Nah sebelumnya itu saya mau coba kita lihat di dalam perumpamaan bagaimana Yesus memperbandingkan dirinya dengan nabi terbesar di dalam perjanjian lama yaitu Musa, untuk menunjukkan bahwa kehormatan yang Yesus punya itu tidak dibandingkan, tidak sebanding. Ya tidak sebanding dengan bahkan seorang nabi yang terbesar di Israel. Mari kita baca sebentar di dalam Ibrani pasal 3 ayat 3 dan Ibrani 3 ayat 4. Ibrani pasal 3 ayat 3 dan 4. Kita baca sama-sama ayat ini. Dua-dua ya.
Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan, lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Perhatikan di situ ada perbandingan yang dipakai oleh penulis Ibrani untuk merujuk tentang kemuliaan Yesus yang berbeda dengan kemuliaannya Musa. Kalau kita lihat di situ kan, Musa itu digambarkan sebagai sebuah bangunan. Sementara ahli bangunannya adalah siapa? Yesus Kristus. Yang disejajarkan dengan Allah yang adalah juga ahli bangunan. Kalau Bapak Ibu dan saya perhatikan di situ ya. Ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah toh. Kemudian Musa memang setia dalam segenap rumahnya sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Yaitu mengenai Kristus. Mengenai Kristus. Jadi kalau kita perhatikan di dalam surat Ibrani pakai gambaran, kalau kita pakai istilah ini bangunan, Musa ini bangunannya. Tetapi yang jadi ahli bangunan, atau kita sebut sebagai arsiteknya itu, adalah Allah. Dan disejajarkan dengan Allah adalah Kristus. Kemuliaan yang dipakai dalam Ibrani 3 ayat 3, kata kemuliaan itu di dalam bahasa Ibraninya itu kabot. Kemudian Yunaninya adalah doksa. Yang nanti kemudian diteruskan dengan doksologi. Istilah doksologi. Ya, jadi ini nanti saya akan bawa Bapak Ibu sampai kepada liturgi. Bagaimana kita memaknai doksologi bersangkutan. Di dalam Alkitab, kata kemuliaan, doksa atau kabot itu punya dua makna. Punya dua makna. Yang pertama, berkaitan dengan sifat Allah, yaitu mulia yang merujuk pada natur keindahan dan kecemerlangannya Allah. Saya ulangi. Kemuliaan atau kabot atau doksa itu mengandung dua makna. Makna pertama adalah salah satu sifat Allah, yaitu kemuliaan yang merujuk kepada keindahan dan kecemerlangannya Allah. Kalau Bapak Ibu bandingkan dengan Yesaya pasal 6, coba kita baca tentang kemuliaannya Allah. Kita baca di situ di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2, kita bergantian sampai dengan ayat yang keempat. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Di situ dikatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Kata Tuhan itu pakai nama Yahweh. Semesta alam mengacu kepada seluruh ciptaan, dan bumi penuh kemuliaannya. Kemuliaan, kabot, dibicarakan di sana. Nah, kalau Bapak Ibu dan saya mencoba untuk memperhatikan bagaimana kemuliaan itu, sampai-sampai serafim yang di sebelah atasnya masing-masing punya 6 sayap, 2 sayap itu dipakai untuk tutup muka. Kenapa tutup muka, saudara? Ada penafsir yang bilang begini, saking mulianya Tuhan, serafim pun gak sanggup menatap Tuhan. Maka dia tutup wajahnya itu supaya tidak melihat langsung Tuhan. Saking mulia dan agung cemerlang terangnya Allah itu. Ya, keindahan Allah yang begitu luar biasa agung. Kita nggak bisa jelaskan keagungan kemuliaan Allah itu, keindahannya, kecemerlangan Allah, karena terbatas bahasa kita. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketika Yesaya mencoba menjelaskan keindahan Allah ketika Allah menyatakan kemuliaannya, itu pun dia
terbatas menggambarkan daripada apa yang dia lihat. Yang dia lihat itu bahkan lebih daripada apa yang dia katakan. Begitu. Sehingga kalau yang malaikat saja tidak berani menatap wajah Tuhan saking mulianya Tuhan. Dia begitu sopan. Yang sayap yang tinggal itu ya, yang siap terbang itu adalah suatu bentuk yang menyatakan bahwa serafim siap diperintahkan oleh Tuhan kemana saja untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Itu serafim. Tapi coba kita bandingkan dengan kita ya. Kita memang gak lihat Tuhan langsung. Tapi kita ini saking mungkin sudah mengerti apa firman Tuhan, berulang-ulang mengerti konsep kristologi, Tritunggal dan seterusnya. Akhirnya kita tuh cenderung merendahkan peribadatan kita. Cenderung untuk merendahkan pelayanan kita kepada Tuhan kita. Sederhana saja urusan waktu terlambat dan seterusnya ya. Di dalam ibadah kebaktian umum dan seterusnya. Itu kan penghormatan kita kepada Tuhan. Kita bilang Allah itu raja. Tapi di mana penghormatan kita kepada sang raja? Banyak kali alasan argumen kita. Untuk urusan ketepatan waktu saja melayani Tuhan. Begitu. Ini belum yang lain lagi. Begitu. Lepas daripada Bapak Ibu hari ini ya. Mungkin ada punya pekerjaan dan seterusnya. Saya konsentrasi kepada hari Sabat Tuhan misalnya. Di mana kita akan melayani Tuhan di sana bersama-sama. Sehingga pengakuan akan kemuliaan dan kehormatan yang diberikan kepada Allah seharusnya itu terimplementasi di dalam bagaimana kita melayani Tuhan. Bukan saja dalam tempat yang sempit dalam gereja, tapi juga lebih luas di dalam seluruh bidang hidup kita. Nah ini adalah hal yang kalau saudara dan saya melihat di dalam konsep doksa, kehormatan, kemuliaan yang diterima oleh Allah dari ciptaannya. Nah kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan di sini maka doksologi adalah suatu ungkapan yang secara spontan dan keluar daripada ciptaan kepada Allah karena dia melihat kemuliaan Allah. Jadi bukan sebagai sesuatu paksaan kepada kita untuk memuliakan dia. Pernah ada yang bertanya begini, Bu Grace, ini anak-anak pemuda kami. Bu Grace kan Tuhan itu sudah mulia. Katanya Tuhan cukup pada dirinya sendiri. Berarti Tuhan tidak butuh kita punya pujian, kehormatan, ya, memuliakan dia. Terus kenapa Tuhan suruh perintah kita untuk memuliakan dan menghormati dia? Bapak Ibu kalau membaca makna doksa itu begini Bapak Ibu. Saking kita terkagum-kagum melihat kemuliaan Tuhan, maka itu mendrive kita, mendorong kita untuk berlutut sembah dia. Jadi bukan karena kewajiban tertentu yang memaksa kita untuk melakukan itu, tidak. Tetapi saking mulianya Tuhan, kita terpesona dan karena kita terikat dan terpesona dengan hal itu, maka itu menyebabkan kita sujud kepada dia. Maka kita dengan rela, kita dengan sukacita, mengagumi dia, mengucap syukur kepada dia. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi ketika kita menaikkan sekali lagi ya, doksologi di hadapan Tuhan, memang di dalam Mazmur itu kalau kita lihat banyak doksologi ya. Ada kalimat-kalimat doksologi, bahkan di dalam surat-surat dari Rasul Paulus ada doksologi. Tapi biasanya kita ketemunya itu di bagian pembuka dan penutup. Makanya seringkali kalau kita punya liturgi itu kan ditutup dengan doksologi. Polanya ikutin mana? Ikutin Mazmur. Biasanya Mazmur itu ada di bagian pembuka dan penutup. Kalau rasul-rasul menulis surat, biasanya ada di mana? Di akhir surat. Begitu. Maka kita sekali lagi dalam liturgi mengikuti pola demikian. Nah jadi sekali lagi saya mau menekankan hal ini bahwa kemuliaan itu adalah sesuatu yang saking kita melihat kemuliaan Allah itu yang menggerakkan kita untuk sujud. Jangan dibalik ya. Seolah-olah kita dari kita kepada Allah, bukan. Tapi justru dari Allah yang menyebabkan kita sujud kepada dia. Ya, itu polanya ya. Sehingga sekali lagi bukan Allah butuh pujian kita. Bukan Allah butuh penghormatan dari kita atau kemuliaan dari kita. Tapi justru sebaliknya, kitalah yang terpesona sama dia. Begitu. Maka kalau dalam kita beribadah, sampai kita kehilangan pesona kepada Tuhan, itu gimana ya Bapak Ibu? Sampai kita kehilangan keindahan Tuhan, lalu apa yang kita maksudkan dengan menikmati Allah? Kita benar-benar gak bisa menikmati Allah. Karena kita kehilangan kenikmatan, terpesona kepada keindahan Tuhan. Kadang-kadang kita itu saking tersandungnya sama mungkin pengkhotbahnya barangkali. Atau si MC di depan. Jadi kita gak bisa menikmati ibadah, ya kan? Karena yang kita lihat manusia yang di depan.
Tapi kita tidak lihat kepada kehadiran Tuhan. Memang Tuhan kita nggak bisa lihat kasat mata. Tetapi melalui firman-lah, firman menuntun pikiran kita, menuntun hati kita, mengarahkan kita terpikat kepada Dia. Itu maksudnya Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu kita lihat ya selanjutnya. Di dalam konteks surat Ibrani dan Petrus. Kemuliaan atau doksa ini tidak menggantikan kemuliaan kepada Bapa. Kemuliaan, penghormatan dan pujian, doksa yang diberikan kepada Yesus Kristus tidak menggantikan ya kemuliaan Bapa. Sebaliknya, justru Bapa dimuliakan melalui Yesus Kristus. Bapa dimuliakan melalui Yesus Kristus. Karena itu, setiap penyembahan, penghormatan, dan kemuliaan yang kita berikan kepada Yesus Kristus berarti pada saat yang sama, kehormatan, kemuliaan, dan pujian diberikan kepada Bapa di surga. Sehingga sekali lagi saya katakan ini tidak menggantikan. Kenapa? Karena seringkali orang cenderung untuk menggantikan kemuliaan Bapa dengan Kristus atau menekankan salah satu pribadi Tritunggal. Seperti yang tadi saya sudah katakan. Nah sekarang kita mau lihat lebih lanjut lagi. Di dalam konteks doksologi dan himne yang ada di dalam kitab Wahyu. Mari kita baca Wahyu 4 ayat 11 dan Wahyu 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Wahyu 4 ayat 11 dan 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama Wahyu 4 ayat 11. 2 ya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Pasal 5 ayat 12 sampai 13. 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama ayat-ayat ini 2 ya. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ini adalah format yang sama dengan pasal 4 ayat 11 yang diberikan kepada Allah. Allah di dalam pasal 4 ayat 11 kitab Wahyu adalah Allah Bapa. Lalu kalimat, formasi kalimatnya itu diulang kembali dalam pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Ditujukan kepada anak domba Allah. Itu ada himne. Yang di dalam ayat-ayat ini adalah himne, puji-pujian. Yang di dalam himne itu ada doksologi. Maka dikenal seringkali adanya himne doksologi. Himne doksologi itu kenapa kita bisa punya hari ini? Karena Alkitab kasih tunjuk. Begitu. Kita tahu ciptaan lagu-lagu yang muncul di dalam lagu-lagu himne itu kenapa di dalam gereja itu harus kasih himne. Itu bukan ciptaan Bapak gereja saudara. Tapi itu ciptaan Alkitab. Maka gereja-gereja yang aliran reformasi Protestan biasanya mereka akan selalu menggunakan lagu himne. Karena di dalam himne lah doksologi itu diberikan kepada Allah. Kemuliaan itu diberikan kepada Allah. Ya. Di sini bukan berarti kita anti lagu kontemporer. Tetapi seringkali lagu kontemporer itu doksologinya di dalam kekentalan kristologinya, teologinya, tritunggalnya dan seterusnya itu kurang kelihatan. Waktu lalu saya dikasih kesempatan sama Tuhan melayani di salah satu, ya Bapak Ibu tahu yang kemarin bawa seminar itu. Dan kemudian dia mau ajak, dia punya karyawannya ini level pimpinan. Jadi dia punya sekian lokasi pabrik dan salah satu lokasinya itu di Serang sini. Nah, waktu saya pergi ke sana, jadi dia bilang saya mau kasih semacam, setelah saya sampaikan firman, selesai ibadah dia bilang kami ada pertemuan dengan
karyawan level pimpinan, mau ikut tidak? Terus saya bilang boleh Pak, saya ikut. Lalu kemudian saya ke atas, kemudian dia bilang gini, saya mau sampaikan lagu Whitney Houston mengenai dia dengan Mariah Carey yang punya lagu apa tuh yang Prince of Egypt itu loh. Iya, iya Believe ya, Believe itu. Nah waktu setelah dia menjelaskan itu bagus sekali ya, maksudnya background daripada lagu bersangkutan. Tapi waktu saya baca ulang ketika kami naik mobil pulang, saya bilang sama Pak Tama, coba putar lagu itu biar Stefani dengar. Lalu kami putar lagu itu, kami dengar sama-sama. Terus saya baru waktu kami dengar beberapa kali, kok nggak ada nama Tuhan? Jadi kita berdoa kepada siapa? Tuhan yang mana yang menerima doa kita? Kan kesannya lagu itu begitu mengangkat ya. Jiwa kita, membawa kita tuh kayaknya menikmati sekali. Film itu, back soundnya itu begitu luar biasa ya. Lagunya itu indahnya luar biasa. Aransemennya, orkestranya wah luar biasa indah. Ditambah lagi penyanyi yang suaranya indah luar biasa. Tapi sayang sekali, syair lagu itu tidak menyatakan siapa Tuhan kita. Jadi ini kalau dinyanyikan oleh yang ateis, dia nggak tahu Tuhannya yang mana. Begitu kan ya. Kan dia menyangkali Allah. Kalau mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, ketika menyanyikannya mereka bisa menempatkan Allahnya mereka di situ. Jadi ini yang saya mau katakan bahwa kenapa lagu kontemporer itu kita perlu selidiki ulang. Tidak serta-merta kita menerimanya dan menyanyikannya di dalam gereja. Ada batasannya. Mengapa? Karena Alkitab kasih batasan. Lagu himne yang doksologi bahkan sampai dengan akhir kitab Wahyu, Alkitab bagian akhir itu ditutup dengan doksologi, saudara. Himne. Sehingga ini adalah sesuatu yang menggambarkan kehormatan, kemuliaan tertinggi yang lahir daripada konsep monoteistik yang tritunggal. Itu diberikan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan menekankan kesetaraan status di antara Bapa dan Anak. Ya, itu kan dia punya cara formasi itu Bapak Ibu kalau perhatikan ya. Bagaimana baik PL baik PB menyajikan Allah di dalam mereka melakukan doksologi, melakukan puji-pujian, kemuliaan kepada Allah di dalam baitnya yang kudus. Wah itu harus diperhatikan sungguh-sungguh. Sehingga ketika kita melayani Tuhan, kita sekali lagi dalam kemuliaan, di dalam menghormati, di dalam memuji-muji Tuhan, perhatikanlah apa yang Alkitab katakan tentang Dia. Kenalilah Allah kita. Supaya ketika kita mendekat kepada Dia, memuliakan Dia, memuji, menyembah Dia, itu tidak salah. Tetapi berada dalam koridor yang benar. Sehingga kalau kita bilang memuliakan Tuhan, benar-benar memuliakan Tuhan. Bukan memberikan, ya saya bilang Allah imajiner. Tetapi dengan benar-benar mengagungkan Dia berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Baik, saya sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan. Berterima kasih untuk anugerah firman yang Tuhan berikan. Kami diteguhkan kembali di dalam pengenalan kami akan Kristus. Dan kiranya di dalam penyembahan kami kepada Tuhan. Dalam pujian, penghormatan kami. Kami sungguh-sungguh merefleksikan pengenalan kami akan Allah kami. Ampuni kami jika kami terlalu menganggap rendah atau meremehkan pelayanan-pelayanan kami. Mungkin kami terlalu mengandalkan pengalaman kami, kebisaannya kami. Kami mohon ampuni kami ya Bapa, dan biarlah kami kembali lagi menghormati Tuhan kami, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang bersyukur dan terpesona, mengagumi akan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan di sini? Silakan. Ya. Suara mic-nya ya. Kalau begitu berarti orang-orang yang di perjanjian lama mereka nggak mengenal konsep Allah Tritunggal, Ibu. Mereka menyembah Allah yang monoteisme tapi tidak mengerti Allah Tritunggal, Ibu. Ya. Kalau kita bilang mereka sepenuhnya tidak mengerti Tritunggal juga tidak demikian. Karena yang tadi saya bilang bahwa dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya itu kan sudah berbicara mengenai ketritunggalan. Sehingga di dalam konsep PL
monoteismenya sudah mengacu kepada Tritunggal. Tapi kan belum sejelas di dalam PB, itu maksudnya. Sehingga para rabi Yahudi itu seringkali terjebak ke dalam monoteisme yang tunggal saja. Benar-benar tunggal pribadinya. Mereka terjebak di sana. Tetapi apakah Musa terjebak di dalam urusan monoteis yang tunggal? Tidak. Musa itu mengerti Tritunggal. Contoh yang paling konkret kan transfigurasinya Tuhan Yesus. Itu kan Musa datang bersama Elia yang mewakili Taurat dan kitab para nabi. Jadi itu berarti secara implisit sudah dikatakan bahwa baik Taurat, baik kitab para nabi, nabi besar maupun nabi kecil, mereka kenal Kristus. Mereka tahu Kristus. Inti berita mereka adalah Kristus. Dan penggenapannya dilakukan oleh Yesus dalam zaman perjanjian baru. Begitu. Sehingga mereka bukan tidak tahu Tritunggal, tetapi mungkin melihatnya samar-samar. Kalau saya mau pakai gambaran itu kayak Musa ada di puncak gunung Pisgah, terus dia lihat ke tanah Kanaan. Dia sudah lihat, tapi dia nggak masuk ke situ. Jadi dari jarak jauh dia lihatnya. Nah kira-kira begitu, iman mereka kepada Allah Tritunggal itu lihat dari jarak jauh. Mereka belum berjumpa muka dengan muka. Begitu. Kira-kira begitu, Bu. Ya, makasih Bu, karena itu membekali saya juga ketika orang akan bertanya tentang orang-orang di perjanjian lama juga gitu Bu. Ya. Saya perlu divalidasi juga dengan keterangan dari Bu Grace gitu, supaya saya nggak salah juga ngajarin ke orang. Hal yang kedua Bu, saya minta tolong dikasih contoh kita berdoa yang salah, di mana kita menarik Allah menyetarakan Dia dengan kita. Mungkin kita nggak sadar selama ini kita juga salah berdoa. Boleh kasih satu contoh? Nah ini susah ya, kalau kasih satu contoh yang menarik Allah setara dengan kita. Itu sebenarnya begini, ketika Bapak Ibu punya konsep pikir tidak seperti yang Alkitab nyatakan tentang Kristus. Pada saat itu kan konsep pikir itu kan menggerakkan emosi kita, menggerakkan keinginan kita, begitu kan ya. Maka pada saat itu kita berdoa yang salah. Kalau kita tidak punya konsep pikir seperti yang Alkitab itu katakan. Contoh, saya kasih contoh. Di dalam ini ya, mahasiswa. Saya seringkali ketemu ini di PO-PO yang saya layani. Di Depok. Saya nggak tahu ya kalau di PU bagaimana ya persekutuan oikumenenya. Tapi kalau saya ketemunya di universitas, saya nggak usah sebut lah universitasnya. Nah lalu ke sana mereka suka berdoa begini. Selamat pagi Tuhan Yesus. Ya. Selamat pagi Bapa di sorga. Selamat pagi Roh Kudus. Ih, kok ngomongin selamat pagi. Terus nanti kalau pas kebaktiannya sore, selamat sore Bapa di sorga. Selamat sore Tuhan Yesus. Memang betul-betul ini orang keterlaluan. Habis selesai ini ibadah, saya kasih tahu sama pengurus. Besok jangan pakai doa itu lagi. Kenapa Bu Grace? Ini namanya menyetarakan Yesus dengan kita. Dia itu kekal. Dia melampaui waktu. Ya. Kalau kita satu kali berbicara mengenai atribut Allah, saya akan kasih tahu kepada Bapak Ibu bahwa atribut Allah itu nggak ada masa yang lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Cuman sekarang saja. Begitu. Jadi itu berarti kalau berani bilang selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bapa, Yesus, ini Roh Kudus, ini keterlaluan. Itu contoh Bu ya, yang artinya menarik Yesus itu kepada setara dengan manusia. Begitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya silakan Pak, di belakang. Orang baru. Makasih Bu Grace. Ya. Yohanes 5 ayat 22 tadi bukan? Yohanes 5 ayat 22. Ya. Ya. Tentang penghakiman kan Allah mendelegasikan ya Bu ya. Ya. Pada Yesus Kristus untuk menghakimi. Nah bagaimana konteksnya dengan masa perjanjian lama bangsa Israel mungkin juga sampai sekarang ya. Jadi yang menghakimi mereka itu nanti siapa ya Bu ya kira-kira? Ya kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan di dalam konteks PL dan PB, sebenarnya penghakiman itu kan PL ini sudah bicara bahwa penghakiman itu Allah. Sama dengan di dalam PB juga berbicara bahwa penghakiman itu di tangan Allah. Tetapi kemudian Bapa memberikan delegasi kepada anak. Contoh ya, kita bisa lihat di dalam Daniel pasal yang ke-7. Mari kita lihat. Dan ini yang nanti dikutip oleh Tuhan Yesus tadi.
Dia bilang bahwa kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Kita lihat Daniel 7. Kita baca dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Atau mungkin dari ayat 9 saja sampai dengan ayat 14 ya, kita baca secara bergantian ya. Daniel 7 ayat 9 sampai dengan ayat 14 kita baca secara bergantian. Saya mulai ayat 9. Sementara aku terus melihat tata-tata diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu, aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan. Perhatikan, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan di situ, yang lanjut usianya itu mengacu kepada Bapa di sorga. Lalu yang tampak datang dengan awan-awan dari langit seperti seorang seperti anak manusia itu Yesus Kristus. Dia datang kepada lanjut usia. Itu konteksnya pengadilan, penghakiman. Lalu Allah serahkan ke tangan dia kekuasaan. Maka di saat itu juga bukan saja menyatakan dia adalah hakim, tetapi dia raja atas alam semesta. Jadi konsep itu sudah ada dalam perjanjian lama. Nanti Yesus kutip kalimat ini. Waktu dia ketemu di dalam penghakiman terhadap dia. Ya, dia bilang nanti kamu lihat ya, anak manusia datang dengan awan-awan dan seterusnya. Itu kalimat dari Daniel. Jelas ya Pak ya? Ada pertanyaan lain? Ya, sebentar Bu. Berarti untuk menolong, kalau misalnya saya menjelaskan kepada orang yang saya layani, berarti saya bisa pakai ayat Ibrani 3 ayat 3 dan ayat-ayat itu ya Bu. Boleh, boleh. Karena kan di perjanjian lama tadi memang samar-samar ya Bu tentang Allah Tritunggal. Iya. Terima kasih ya Bu. Jadi pengajar harus banyak hafal Alkitab ya Bu. Iya. Ngeri kali. Kata pendeta Benyamin Intan, saya ini harus hafal ayat hafalan. Kata pada Pak Ben loh, udah prof saja masih bilang saya harus hafal ayat. Kenapa? Karena tiba-tiba kan orang tanya, lupa ayat kan susah kan ya. Begitu, jadi ya ini kami sama-sama lah belajar. Pokoknya di Alkitab gitulah aja Bu. Oke, ada lagi yang terakhir? Baik, kalau tidak ada saya kembalikan kepada MC.